They talk about it for months, they remember it for years. It matters almost too much when Barca and Real. Wih, mau pelalian apa nih? Sepak bola B. Nah, daripada main ini, jadi ada nih raga belajar bahasa Bali. Nah, ulian sing dua, ulian sing bisa, uli jani, uli cenik, supaya iraga belajar bahasa Bali. Ya? Enggak. Kengken nih, mau kerjaan tak ke? Nah, jadi setonder iraga belajar, nire ngaturang pangan jali umat. Ngaturang pangan jalimat. Om Swastiastu. Bahasa Bali merupakan salah satu dari 546 bahasa daerah yang tercatat di tanah air. Pengaruh perkembangan globalisasi membuat masyarakat Bali mengalami perubahan pola kehidupan dan bahasa sehari-hari. Bahasa Bali menjadi semakin terpinggirkan dan seolah-olah seperti bahasa asing bagi masyarakat Bali itu sendiri. Posisinya sebagai bahasa pergaulan sehari-hari menjadi semakin terjepit, bahkan mulai tergantikan oleh bahasa Indonesia ataupun bahasa asing lainnya. Bahasa Bali sebagai bahasa ibu wajib untuk dilestarikan demi menunjang komunikasi serta identitas sebagai masyarakat Bali. Melestarikan bahasa Bali dari kepunahan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah dengan mengembangkan aplikasi penerjemah kata dan kalimat ke dalam bahasa Bali. Berdasarkan pemaparan tersebut, kami termotivasi untuk membuat sebuah aplikasi melalui pengembangan aplikasi penerjemah bahasa Indonesia bahasa Bali berbasis Android. Metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan mengacu pada model yang terdapat pada Software Development Lifecycle atau SDLC. Model SDLC yang digunakan yakni model waterfall dan pemodelannya menggunakan diagram UML atau Unified Modeling Language. Rancangan aplikasi diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java dengan menggunakan salah satu software Android Development Tools dari Google yang bernama Android Studio. Aplikasi dapat digunakan dengan secara offline karena aplikasi ini menggunakan database SQLite, yaitu sebuah engine SQL yang dimana tertanam di dalam aplikasi itu sendiri. Implementasi dari rancangan tersebut menghasilkan sebuah aplikasi bernama Cihne, yakni aplikasi penerjemah bahasa Indonesia bahasa Bali yang dapat dipasang pada sebuah perangkat smartphone berbasis Android. Arsitektur sistem pada aplikasi Cihne yakni arsitektur client-server, di mana admin dan pengguna sebagai klien dan memanfaatkan Firebase sebagai server. Aplikasi Cihne ini dapat berjalan pada Android minimal versi 4.4 atau KitKat. Ketika aplikasi dijalankan pada sebuah perangkat untuk pertama kali, maka akan muncul halaman panduan pengguna. Halaman ini menampilkan cara penggunaan aplikasi secara singkat. Halaman panduan pengguna juga dapat dibuka sewaktu-waktu dengan memilih menu panduan pengguna. Halaman utama aplikasi Cihne menampilkan beberapa menu. Yang pertama adalah menu penerjemahan. Aplikasi Cihne mampu menerjemahkan kata maupun kalimat dengan menerapkan metode rule based. Kalimat atau teks input dipecah menjadi kata
Kemudian setiap kata diubah ke dalam bentuk kata dasar. Selanjutnya, dilakukan pencarian arti kata pada database, kemudian kata-kata tersebut disusun kembali berdasarkan aturan bahasa baku. Aplikasi Cihne juga mampu memeriksa kesalahan pengetikan oleh pengguna melalui penerapan metode string matching, sehingga kata tersebut dapat dicarikan kata yang sesuai agar dapat diperbaiki. Jika ternyata kata tersebut memang belum terdapat pada database, maka pengguna dapat mengajukan kosakata baru melalui halaman pengajuan kosakata. Pengguna diminta untuk melengkapi beberapa data yang dibutuhkan. Jika belum paham mengenai apa itu krone andap, mider, dan alus, pengguna dapat melihatnya pada halaman pengetahuan. Setelah data lengkap terisi, dilanjutkan dengan menekan tombol kirim. Kosakata baru yang sudah terkirim belum bisa digunakan pada saat itu juga karena masih dalam tahap pengkajian oleh admin. Selain dibuka melalui halaman penerjemahan, menu pengajuan kosakata juga dapat dibuka melalui halaman utama. Begitu pula dengan menu untuk membuka halaman pengetahuan. Pengajuan kosakata akan sampai kepada admin untuk selanjutnya dikaji kembali sebelum diputuskan apakah kosakata baru tersebut diterima atau diabaikan. Kosakata yang diterima akan tersimpan pada database lokal milik admin. Kemudian admin secara berkala melakukan upload file database lokal untuk memperbarui file database pada server. Setelah mendapatkan notifikasi, pengguna bisa langsung mendownload database terbaru dengan cara menekan notifikasi tersebut atau melalui menu perbarui database yang terdapat pada halaman utama aplikasi. Pengguna tidak perlu mendownload database lagi jika sudah memiliki versi database yang terbaru. Kosakata baru yang diterima dan termasuk dalam database terbaru akan dapat ditemukan setelah pembaruan database ini. Menu yang terakhir yakni menu About yang menampilkan profil atau informasi tentang aplikasi Cihne. Demikian pemaparan kami mengenai aplikasi Cihne ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.